Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengar firman Tuhan dan kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil siang hari ini di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai pada ayat 22. Kita akan belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan ini, supaya biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat meneguhkan saudara dan saya dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Haleluya. Kita tahu bahwa dalam kehidupan setiap manusia punya cerita hidupnya tersendiri. Masing-masing punya cerita hidup. Sejak dari dia lahir sampai pada balita, pada masa anak-anak, pada masa pra-remaja, pada remaja, pada usia muda, dan juga pada usia setengah dewasa muda, dan juga pada usia lanjut. Artinya yang kita kenal adalah lansia, dan pada ujungnya adalah tutup usia. Itu dalam perjalanan kehidupan manusia itu dikatakan dengan satu istilah yang sering kita dengar adalah riwayat hidup. Entah itu riwayat hidup yang mengharumkan nama baiknya atau sebaliknya. Itu terlihat dari kehidupannya sepanjang dia ada di dunia ini. Itu semua punya kisahnya atau punya sejarahnya masing-masing dalam pribadi kita, lepas pribadi. Namun pada siang hari ini kebenaran firman Tuhan datang kepada saudara dan saya untuk kita mau melihat, mau belajar, dan mau melakukan sebagaimana hal-hal positif yang harus kita lakukan di sana melalui kebenaran firman Tuhan ini yang terambil di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai pada ayat yang ke-22. Kebenaran firman Tuhan ini sungguh nyata dan jelas bagi saudara dan saya untuk kita pelajari di sini. Di sini dengan perikop adalah riwayat Nuh. Semua orang berketahui tentang kehidupan Nuh. Nah, kehidupan ini yang perlu kita, yang seperti yang tadi saya katakan, bahwa semua orang punya kisah ceritanya masing-masing, punya riwayat hidupnya masing-masing. 9 sampai 22. Di sini Bapak Ibu boleh mendengarnya dan saya akan membacakannya. Ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus 300 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas. Segala yang ada di bumi kau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dimakan, kumpulkanlah itu padamu
untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukannya semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikiannya yang dilakukannya. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya katakan dan jabarkan dari awal, bahwa setiap kehidupan kita manusia punya ceritanya masing-masing. Dalam kehidupan riwayat hidup ketika kita masih hidup ataupun yang sudah meninggal, punya sejarah hidupnya tersendiri, punya kisah hidupnya tersendiri, punya riwayat hidupnya tersendiri. Bagaimana cara dia hidup sampai pada selesai dia mati atau tinggalkan dunia ini. Apakah dia meninggalkan riwayat hidup yang baik ataupun tidak baik, itu ada pada pribadinya masing-masing. Namun pada siang hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Alkitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22, yang dikatakan di dalam kebenaran yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan riwayat Nuh. Nuh dikatakan ini di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia adalah seorang yang hidup benar, hidup saleh dan tidak bercelah pada orang-orang sesama itu. Nuh dikatakan orang yang sangat bergaul karib dengan Tuhan. Nuh membangun satu hubungan komunikasi yang sangat indah dengan Tuhan. Nuh tidak berkompromi di sana. Pada saat siang ini saya mau ambil tema, yaitu memiliki prinsip hidup yang teguh dalam Tuhan. Amin. Kita harus punya prinsip hidup yang teguh di dalam kehidupan kita saat pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak peduli situasi seperti apapun di samping kiri kanan kita, kita tetap punya prinsip hidup yang teguh. Prinsip hidup itulah yang membuat kita punya integritas hidup yang baik di mata Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus punya prinsip hidup yang baik, punya prinsip hidup yang berintegritas yang baik, supaya ketika kita diperhadapkan dengan situasi sesulit apapun, kita tetap pandang kepada Tuhan, kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan, kita tetap bergaul karib dengan Tuhan. Sebagaimana Nuh yang melakukan itu di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat satu-satunya orang yang punya pergaulan yang baik dengan Tuhan adalah Nuh. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika kita menjalankan satu komunikasi yang baik dengan Tuhan di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, dengar baik. Kabar baik bagi saudara dan saya pada siang hari ini, Tuhan akan memeliharamu dan memeliharaku dalam situasi genting seperti apapun. Di sini firman Tuhan katakan, Tuhan sudah musnahkan setiap ciptaannya, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan, dan juga ciptaan Tuhan yang paling mulia adalah manusia. Tetapi pada zaman itu Tuhan berniat untuk memusnahkan kehidupan, melenyapkan kehidupan manusia dari muka bumi. Oleh karena apa? Kejahatan, oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dengar baik, ada satu pribadi yang Tuhan temukan di sana, Nuh. Nuh membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan melihat segala kehidupan yang dilakukan Nuh, benar baik adanya kita pencatat. Dia tidak menjamah ini dan tidak menjamah itu. Dia tetap pada prinsip hidup yang baik dan benar. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Haleluya. Dia tidak berkompromi. Dan hasil dari kebenaran, hasil dari kehidupan yang baik di mata Tuhan, Alkitab mencatat, ketika Tuhan ingin memusnahkan orang-orang pada sezaman itu, pada zaman itu, Tuhan hampiri Nuh. Tuhan berfirman kepada Nuh. Bukti di sini ada penyertaan Tuhan kepada Nuh. Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara dan saya. Tuhan punya rencana yang indah bagi orang-orang pilihannya. Tuhan punya rencana bagi orang-orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan memberitahukan segala kebaikannya kepada kita. Haleluya. Jadi Tuhan berkata begini, Nuh, buatlah bahtera. Ada satu rumusan
bilang begini, Nuh, buatlah batra itu dari kayu gofir. Tentunya saya percaya pada zaman itu kayu gofir adalah. Tuhan berkata kepada Nuh, buatlah seperti ini Nuh. Tuhan mengerahkan, Tuhan mengajari Nuh di sana. Karena kalau Tuhan tidak mengajari Nuh, saya percaya Nuh pasti buat asal-asalan saja. Ya suruh buat batra, ya dia buat batra. Tapi Tuhan rincikan dengan jelas, buat batra Nuh dengan baik, dengan kayu gofir. Dari batra itu harus kau buat petak-petak. Jadi ada kalau kita bangun rumah, ada bagian-bagian ruangan, ruang tamu, ruang keluarga, kamar dan lain sebagainya, dapur dan lain sebagainya. Tapi di sini Tuhan katakan bahwa buatlah batra itu dengan petak-petak. Beginilah yang harus kau buat. Seperti yang diperintahkan Nuh, Allah kepada Nuh, bahwa tingginya itu harus 300 hasta di sana. Bilang begini, 30 hasta. Jadi kalau saya hitung matematika saya hitung pada hitungan rumus meter sentimeter. Kalau 300 hasta panjangnya cukup panjang saudara, karena kalau rumah saya panjang 11 saja bagi kami yang berjumlah 3 orang 4 orang di dalam sudah cukup luas. Tapi ini 300 hasta panjangnya. Berarti panjang dari batra tersebut cukup lumayan panjang. Lebarnya 50 hasta. Itu lebar dari bangunan batra tersebut atau lebar dari bagian batra. Tingginya adalah 30 hasta. Saya percaya bahwa Tuhan punya maksud di sana untuk memberikan ukuran demi ukuran kepada Nuh untuk membuat batra tersebut. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya mau, itu adalah bahwa semua makhluk itu masuk ke dalam batra tersebut. Lalu Tuhan ajar bukan sampai di situ saja. Tuhan ajar begini Nuh, kau buat harus bertingkat. Ada tingkat bawah, tingkat tengah, dan tingkat atas. Jadi kalau saya jabarkan pakai pemikiran saya sebagai manusia, bahwasanya itu rumah bertingkat. Kalaupun dia jadi rumah, dia tingkat 3. Tapi kalaupun dia batra, seperti yang kita mengerti dalam kebenaran firman Tuhan, itu sebuah kapal yang luar biasa mewah, 3 tingkat. Jadi seperti itu yang Tuhan rincikan kepada Nuh. Dan Nuh melakukannya. Nuh melakukannya itu seperti Alkitab bilang tepat sekali, seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tepat. Kalau Tuhan yang menjadi guru bagi saudara dan saya, Tuhan yang ahli desain itu bagi saudara dan saya, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita goyah, jangan pernah kita ragu akan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Dan kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang membuat Nuh memiliki prinsip hidup atau nilai hidup yang sangat punya integritas, sangat punya keteguhan hati yang kuat? Mengapa sampai Nuh bisa mempertahankan nilai-nilai hidup yang baik, nilai-nilai hidup yang sangat layak di mata Tuhan? Sedangkan kalau bisa saja dia lakukan seperti dengan orang-orang pada zaman itu, saya percaya sangat bisa Nuh lakukan. Tetapi saya yakin dan percaya ada alasan-alasan tersendiri. Nuh punya prinsip hidup yang teguh dalam mempertahankan kehidupan yang layak di mata Tuhan. Alasan yang pertama adalah karena Nuh itu sudah seperti kita dengar dan tidak asing lagi di telinga kita. Karena Nuh itu sangat bergaul erat dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan sehingga dalam suasana, dalam bencana, dalam situasi yang nanti satu kali kelak Tuhan izinkan akan terjadi, Nuh tetap tenang. Nuh tetap tenang, dia meresponi apa yang Tuhan perintahkan. Dia buat dengan tenang, dia lakukannya, dia menerimanya dengan satu ketenangan dalam jiwa. Karena kalau kita lihat, kalau kita baca, para penafsir berkata seperti ini, pembuatan Nuh, perintah yang Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk Nuh lakukan untuk pembuatan batra ini terjadi pada abad yang kelima. Abad kelima itu menurut tafsiran orang-orang yang punya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi pembuatan itu diprediksikan itu terjadi pada abad yang kelima sebelum Masehi.
Jadi ketika itu Nuh melakukannya dengan perasaan yang percayanya sungguh kepada Tuhan, dengan perasaan tenang. Walaupun saya yakin secara manusia ketika Tuhan berfirman kepada Nuh, saya percaya mungkin ada satu kecemasan atau ada satu pemikiran secara logika manusiawinya Nuh. Dia beranggapan bahwa kalau bencana ini tiba, bagaimana dengan saya atau keluarga atau lain sebagainya. Tetapi Tuhan tahu, saya percaya Nuh punya pemikiran seperti itu. Sehingga Tuhan berkata kepada Nuh, buatlah bahtera. Buatlah bahtera, artinya Tuhan melihat, menjawab kekhawatiran daripada Nuh di dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan bilang, buatlah bahtera bagimu Nuh. Nah, supaya nanti, kalaupun itu terjadi dan terjadi nanti, kamu akan masuk dan seisi rumahmu akan masuk ke dalam bahtera itu. Bahkan semua ternak sepasang-pasang jantan betina akan mengikuti kamu. Dan bawalah bekal untuk persiapan makanmu di dalam bahtera tersebut. Ketika Nuh membangun hubungan dengan Tuhan yang baik, ada satu ketenangan dalam hati Nuh. Ketika Nuh menerima janji Tuhan, ketika Nuh menerima perintah Tuhan, Nuh melakukannya dengan tenang dan percaya. Saudaraku, saya yakin dalam pembuatan bahtera tidak membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan atau 1 atau 2 tahun. Saya yakin pasti butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, Nuh tetap. Ayat-ayat selanjutnya, di situ ketika Nuh membuat bahtera tersebut, ada yang mengolok-ngoloknya, ada yang menghina-hinanya. Orang gila mungkin melakukannya pada musim-musim kemarau. Orang gila melakukannya sesuatu yang tidak masuk di akal sehat. Tapi Nuh tidak menghiraukannya. Nuh tetap mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan atas kehidupan pribadinya dan seisi rumahnya. Saudaraku yang kekasih, mengapa sampai Nuh punya prinsip hidup yang teguh? Walaupun di samping kiri kanan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidup rusak, yang punya moral yang hancur, punya kehidupan yang tidak beradab pada waktu itu. Tapi Nuh tetap punya integritas hidup yang kuat. Nuh tetap punya kekuatan hidup yang kuat. Nuh tetap punya prinsip hidup yang kuat. Karena apa? Hal yang kedua adalah karena Nuh, dia telah memperoleh janji Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Yang pertama, Nuh merasa tenang. Nuh tenang. Walaupun mungkin secara manusia dia khawatir pada waktu itu, mungkin. Tapi Tuhan telah memberi janji kepada Nuh bahwa kamu akan membuat bahtera. Itu satu janji yang akan Tuhan genapi, dan memang Tuhan genapi. Ketika Tuhan mengajari Nuh, ketika Nuh memperoleh janji Tuhan itu dan Tuhan genapi atas hidup Nuh, Nuh mengerjakan bahtera itu. Nuh mengerjakannya dengan atas perintah Tuhan. Nah, inilah bukti bahwa kalau kita punya prinsip hidup yang kuat dengan Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan segala macam bencana, segala macam tekanan hidup bentuk apapun, kita tetap tenang bersama Tuhan. Karena apa? Hal yang kedua, karena kita telah memperoleh janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Kamu tidak akan pernah goyah. Kamu tidak akan pernah kemiskinan. Kamu tidak akan pernah mengalami kesakitan. Kamu tidak akan pernah mengalami hal yang sangat buruk. Bahkan kutuk sekalipun tidak akan pernah menimpa kamu. Sebab apa? Sebab kita sudah menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita telah memperoleh janji Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tetap pada hidup dan pada prinsip hidup yang teguh, pada integritas hidup yang baik di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah dan telah memperoleh janji Tuhan itu. Adalah janji yang lebih luar biasa adalah merupakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Hal yang ketiga, mengapa sampai Nuh dapat mempertahankan kehidupan yang baik, kehidupan yang teguh, punya prinsip hidup yang baik di mata Tuhan? Kenapa Nuh harus
dengan Tuhan. Alasan yang ketiga adalah begini. Saya mau katakan bahwa dari awal dari kitab yang sudah kita baca, di dalam pasal 14 dikatakan ada rumusan-rumusan yang Tuhan berikan kepada Nuh. Nuh, kamu buat batra dengan 30 hasta panjang, 50 hasta lebar, 30 hasta tinggi. Bahkan nanti kalau atapnya kamu buat lebih tinggi 1 hasta. Dan lalu ketika kamu buatlah petak-petak, buatlah bangunan-bangunan atau ruang-ruang dari dalam batra tersebut. Lalu tingginya kamu buat seperti yang diperintahkan. Lalu pada bagian-bagian tertentu kamu harus bikin bertingkat di sana. Jadi artinya ada satu kejelasan yang baik, ada satu kejelasan yang sudah Nuh terima dari Tuhan untuk dikerjakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu rumusan-rumusan mengenai bangunan batra yang Tuhan berikan kepada Nuh. Dan bukan kepada Nuh saja, hari ini dan sampai selama-lamanya rumusan-rumusan Tuhan itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Rumusan-rumusan apa saja yang kita ketahui. Jadi jangan bilang, wah berarti besok saya berdoa biar mana tahu Tuhan kasih saya rumusan bangun rumah dengan begini begitu, ataupun saya melakukan ini dengan itu dengan rumusan dari Tuhan. Yang saya mau tekankan di sini, rumusan-rumusan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah satu, hidup benar di mata Tuhan menurut standar firman Tuhan. Yang kedua adalah hidup tidak bercelah di mata Tuhan. Saya percaya ketika kita hidup dalam ketetapan firman Tuhan, saya yakin kita tidak hidup menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena apa? Standar hidup kita adalah firman Tuhan. Standar hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Dan integritas nilai hidup kita adalah nama Yesus. Amin. Sehingga kita tidak ada celah untuk melakukan hal-hal apapun. Dan kalaupun kita melakukan hal itu, kita diberikan hikmat untuk mengetahui sesuatu yang sudah kita buat, yang sudah keluar dari relnya Tuhan. Jadi inilah rumusan-rumusan yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup pada standar kekudusan firman Tuhan. Hidup dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan. Hidup dengan apa maunya Tuhan dan bukan apa maunya kita. Hidup dengan nilai-nilai kebenaran yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di sini dikatakan 300 hasta panjangnya. Artinya bangunan yang sangat panjang. Tuhan mau kita punya kesabaran yang sangat panjang di hadapan Tuhan. Kesabaran dari segala pemoresan yang Tuhan izinkan kita alami. Amin. Kita harus punya itu. Punya kesabaran yang panjang. Dan Tuhan juga mau kita harus melebar ke kiri dan ke kanan. Artinya melebar dalam positif. Di sini Tuhan katakan kepada Nuh, bangunlah itu dengan lebar 50 hasta. Bangunan yang cukup lebar yang Tuhan minta di sana. Untuk apa? Kapasitas yang akan masuk di sana, baik Nuh sekeluarga maupun para tumbuh-tumbuhan, para hewan-hewan yang Tuhan izinkan nanti masuk di sana. Dan di sini juga Tuhan minta kepada kita supaya kita punya kualitas hidup yang bisa memberkati banyak orang. Jadi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk memperhatikan yang di samping kiri dan di samping kanan. Amin. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, sebab Tuhan ciptakan kita bukan untuk kemauan diri kita sendiri, bukan untuk kita mengenyangkan diri kita sendiri, tapi Tuhan menciptakan kita. Tuhan mau kita ada di dunia ini supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Dan ini yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau juga supaya apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh itu yang harus Nuh lakukan. Artinya begini, Tuhan bilang begini kepada Nuh, Nuh, buatlah juga tinggi 30 hasta. Bahkan nanti kalau kamu tutup atapnya lebih 1 hasta ke atas. Artinya begini, ada sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Di dalam kita melayani Tuhan, di dalam pengiringan kepada Tuhan, melayani Tuhan dalam mengikuti Tuhan. Ada sesuatu spektakuler yang nanti Tuhan berikan kepada kita. Tapi dengan baik, dengan hal-hal yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan atau untuk kita kerjakan atau untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tidak membuat kita untuk tinggi hati di sana. Saya yakin
bangunan yang Tuhan minta untuk Nuh buat bahtera tersebut untuk tinggi, itu ada maksud Tuhan di sana. Artinya supaya tidak terlalu membuat mereka gerah, karena waktu itu saya yakin belum ada AC di sana. Makanya Tuhan minta supaya tingginya 30 hasta. Kalau saya percaya tinggi bangunan saya aja 3,5 meter, ini pun terkadang kita masih rasa gerah. Mungkin minimal bangunan yang orang Indonesia, rumah standar orang Indonesia pada umumnya 4 atau 5 meter. 5 meter pun itu sudah tinggi. Kalau bangunan-bangunan gereja pada umumnya 6 meter ke bawah. Tapi ini 30 hasta tingginya. 30 hasta tingginya, saya prediksi itu luar biasa bangunan bahtera tersebut tinggi. Artinya ada sesuatu yang ketika kita serius dengan Tuhan, ketika kita melangkah dalam standar-standar nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan percayakan luar biasa kepada kita. Tapi di situ dengar baik, Tuhan melihat apakah ada ketinggian hati kita di sana. Apakah kita sombong sana, angkuh di sana, merasa kita ini yang bisa, kita ini sudah yang segala-galanya? Tetapi Tuhan mau lihat kualitas hati kita pada prinsip nilai-nilai kebenaran ketika kita mengimani setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Haleluya. Di sini di ayat terakhir di sini dikatakan bahwa Nuh melakukan itu tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Jadi kesimpulan atau dari keseluruhan firman Tuhan ini, ada satu ketaatan, ada satu keseriusan, ada satu tanggung jawab yang luar biasa yang Nuh lakukan di sana. Tidak main-main dia mengerjakannya, tidak asal-asal dia mengerjakannya, tidak dengan semena-mena dia mengerjakannya. Tetapi dengar baik, firman bilang begini, Nuh melakukan tepat sekali dengan apa yang Tuhan minta. Saya sangat percaya ketika kita hidup di dalam integritas kita yang baik kepada Tuhan, hidup dalam patokan firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan kebenaran firman Tuhan, kita telah memperoleh janji Tuhan. Kita tenang dalam menghadapi situasi genting sulit seperti apapun, cobaan dunia besar seperti apapun. Kita yakin dan percaya kita akan kuat kalau Tuhan ada bersama kita. Kita kuat sebab Tuhan bersama kita. Jadi oleh sebab itu ketika kita telah ada di dalam prinsip hidup yang kuat, yang teguh bersama Tuhan, yakin dan percaya ketika kita menerima sesuatu pekerjaan dari Tuhan, kita menerima satu perintah dari Tuhan, kita menerima satu visi dari Tuhan, kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, mengerjakannya dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan, dan tidak dengan semena-mena. Dan saya yakin dan percaya ada hasilnya, saudaraku, ketika kita mengerjakan sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab, dengan tidak bermain-main waktu di sana. Dengar baik, ada hasil yang kita terima. Nuh menikmati hasil dari apa yang dia kerjakan. Firman berkata bahwa ketika saatnya tiba, semua itu dimusnahkan. Manusia di kolong langit dilenyapkan semuanya. Tapi ada kata tapi di sana. Nuh beserta seisi keluarganya, bahkan semua hewan-hewan yang sudah dipisahkan Nuh masuk ke dalam bahtera. Alkitab mencatat selamat. Jadi ada hasil dari kesungguh-sungguhan kita di hadapan Tuhan. Ada hasil dari tanggung jawab kita saat mengerjakan perintah Tuhan. Ada hasil yang nanti kita nikmati ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tidak semena-menanya, dengan punya satu prinsip hidup yang baik dan benar, dengan takut akan Tuhan. Kita akan menikmati dua dari hasil pekerjaan itu. Keselamatan pertama kita peroleh. Yang kedua, hidup diberkati. Yang ketiga, kita tetap tenang, kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau situasi secara dunia kita lihat saat ini, ekonomi makin hari makin hancur, harga sembako makin hari makin melunjak tinggi, pendapatan karyawan, PNS dan lain sebagainya, pekerja buruh-buruh kasar semakin hari semakin merosot. Tapi dengar baik, ada janji Tuhan yang sudah kita peroleh. Orang yang terus hidup bergaul karib dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, tidak bercela ke kiri dan ke kanan, dia tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna.
Itulah janji firman Tuhan, itulah hasil, itulah setiap apapun yang kita perbuat yang berkenan kepada Tuhan akan kita peroleh. Satu, damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan dalam jiwa kita. Kita semakin hari firman janji, semakin hari kita diangkat tinggi dan bukan dibanting ke bawah. Itu firman Tuhan. Jadi jangan takut. Kita mau belajar seperti seorang Nuh. Dia tetap memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Dia tetap memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Sebab dia tahu kepada siapa dia bekerja. Dia tahu kepada siapa dia harus mengabdi dirinya. Dan saya percaya bahwa kita semua orang-orang percaya yang ada di mana saja, kita percaya bahwa kalau Tuhan dapat memelihara Nuh pada situasi pada zaman itu yang sangat genting, rusak dan lain sebagainya, saya yakin Tuhan yang sama, Yahweh, Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah itu juga yang akan memelihara saudara dan saya. Haleluya, amin buat kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu kami yakin Tuhan akan membuat sesuatu di dalam hati kami. Tuhan terus berbicara dalam hati kami. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, bahkan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, supaya dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami tetap hidup dalam prinsip hidup yang teguh kepada Engkau. Kami punya integritas hidup yang baik dan benar di mata Tuhan, sebab kami tahu kami ini manusia biasa. Kami bisa saja melakukan hal-hal yang serupa Tuhan, tapi kami terlalu percaya kalau Roh Tuhan menguasai hidup kami, maka kami yakin bahwa Tuhan memampukan kami untuk tetap hidup dalam nilai-nilai kebenaran-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, hamba sudah selesai berbicara, biarlah Engkau sendiri terus berbicara supaya membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap pendengar dimanapun berada, dan bagi kami yang dengar saat ini Tuhan, Engkau berkati supaya kami terus semakin hari bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, amin.